you make me feel all around me. I had no time to choose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan kalian diberi keberkahan, sukses selalu. Kali ini tema yang saya mengambil dari beberapa pertanyaan dari channel-channel sebelumnya tentang bagaimana sih supaya saya ini bisa konsisten dalam berbisnis jamur tiram gitu. Yang pertama, ini saran dari saya aja ya. Yang pertama, niatkan dulu apa yang kalian mulai gitu. Semua bisnis itu sama sebenarnya, konsepnya sama. Kalau sulit, namanya usaha itu ya sulit gitu. Tapi ketika kalian bisa niatnya kuat dalam menjalankan apapun, itu akan tercapai. Yang kedua, atur manajemen waktunya diatur gitu. Semisal kalian di sini sedang melakukan kesibukan, ada seorang guru atau karyawan atau buruh pabrik gitu ya. Terus kalian ingin mengembangkan usaha, kalian juga ingin usaha gitu. Yang pertama kalian lakukan adalah ketika kalian bekerja 8 jam per hari menjadi buruh pabrik atau menjadi guru atau yang lain gitu ya. Jangan bandingkan dengan orang lain, karena sejatinya ketika kalian memulai bekerja itu bisa mencapai 12 sampai 16 jam per hari gitu. Itu yang mindset itu yang harus kalian tanamkan ketika mau menjadi seorang pengusaha gitu. Karena seorang pengusaha itu mikir terus gitu. Di awal-awal seperti itu. Yang ketiga, manajemenkan semua yang ada gitu. Manajemenkan semisal kalian melakukan bisnis nunggu waktu luang gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bisa, karena bisnis itu harus meluangkan waktu gitu. Kalau nunggu waktu luang itu nggak akan bisa. Bisnis nggak akan bisa berkembang ketika kalian hanya menunggu waktu luang. Karena kehidupan ini atau otak-otak kita itu biasanya selalu menunda-nunda itu adalah hal yang wajar atau manusiawi gitu. Tapi sebenarnya menunda itu bisa kita sikapi dengan manajemen. Manajemennya bagaimana? Dicatat, to do list. Kalau saya itu dicatat biasanya. Apa yang mau kita lakukan besok, apa yang mau kita lakukan 1 minggu ke depan itu ditulis gitu. Nah, sama dengan bisnis, ketika kalian sibuk dengan kerja di pabrik gitu. Pulang kerja kalian harus melakukan apa, terus malamnya kalian harus menyiapkan apa, itu harus kalian persiapkan. Atau semisal karena kalian sudah bekerja di pabrik dan mempunyai penghasilan lain, kalian buat manajemen untuk menyuruh orang gitu. Konsep berbagi bermanfaat untuk orang dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kalian konsep. Memang di awal-awal itu terasa sulit sekali gitu ya, karena pengeluaran atau adaptasi baru gitu. Tapi ketika kalian menjalankan dengan ikhlas dan niatnya membantu orang gitu, insya Allah hal-hal kayak gitu itu akan menjadi mudah gitu. Yang keempat, atur manajemen keuangan. Ini penting sekali ya, manajemen keuangan dalam berbisnis itu. Manajemen keuangan, semisal kalau bisnis ya bisnis gitu. Kalau kalian dapat gaji ya gaji gitu. Kalau awal-awal mungkin modal kalian itu berapa, terus dari modal segitu itu untungannya berapa, terus pengeluarannya itu kalian hitung semua gitu. Di jamur tiram, semisal kalau kalian tadi beli 1000 backlog, pengeluaran 2,5 juta, terus tenaga, keuangan itu totalnya 3,5 juta, terus nanti keuntungannya berapa itu kalian tulis gitu. Kalian manajemen di awal, dan target itu kalau bisa tercapai. Dan waktu-waktu kapan saja saya harus menjual jamur itu, dan eh,
terus apa itu, saya merawat jamur itu kapan gitu. Itu kalau di awal-awal lah memang kita lakukan sendiri. Tapi semisal kalau kalian menyuruh orang, ya 1000 backlog saya kira nggak akan dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kalian bisa produksi kayak saya gini, di manajemen dengan modal yang lebih besar, di manajemen yang baik, kalian pahami dulu alurnya, kalian pahami dulu bisnisnya, itu akan lebih baik ke depan, ke belakangnya gitu. Yang terakhir, tata doanya gitu, konsisten. Konsisten itu memang agak sulit ya. Tapi kalau kita menata doa spiritual gitu, itu penting sekali. Bersedekah. Yang terakhir ini yang paling terakhir yaitu berbanyak sedekah gitu. Karena dengan hanya dengan itu, hal-hal yang tak terduga, hal-hal kebaikan yang tak terduga kita dapatkan. Dan ini sudah saya rasakan sendiri gitu. Terima kasih, mungkin itu tips dari saya agar kalian bisa berbisnis dengan konsisten, bisa mengembangkan apa yang kalian inginkan. Semoga kalian bisa subscribe channel ini, mengedukasi. Ketika ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom komentar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.